Ya, kaifa halukum semuanya? Alhamdulillah bikhair. Sebelumnya Ustadz minta maaf nih ya kalau bosen ya. Pekan kemarin Ustadz ya Ustadz menjalankan amanah ya. Ustadz pekan pertama bulan kemarin ya pas liburan sehingga diganti kemarin ada pekan kelima ya. Ya semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah SWT menuju surganya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan kan kemana? Kemana? Ke surga, jannah. Ya, maka setiap lalu kita insya Allah ya itu adalah sebuah kenikmatan untuk menata niat kita. Selalu kita harus menata niat. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niat. Dan bagi seorang akan mendapatkan apa-apa yang sesuai dengan dia niatkan. Ya, maka kita harus senantiasa ikhlas. Untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ibadah itu harus dengan ilmu. Semakin orang makan ya, ibaratnya makan, minum, ya, semakin makan, semakin minum, semakin ya hausnya hilang begitu ya. Orang belajar itu juga ya, seharusnya manusia akan terus pengen makan yang enak, pengen lagi juga seperti itu ya. Itu kalau ada yang seperti itu, kita semoga ya semuanya ya dalam menuntut ilmu itu merasa kurang gitu. Kalau ada kesempatan ilmu kita semangat, kita merasa senang, setelah belajar kita merasa puas, syukur. Nah, itu sudah ya level yang sangat tinggi, itu sudah sangat bagus sekali. Ya, baik. Jadi kan para sahabat sekalian, tafsir surat Al-A'raf. Berapa? Ayat 50 ya, 51, 52, 53, 53 ya. Tuh. Sudah kita sambung ya. Kita jelaskan ya tentang apa? Ada hadiah nih ya dari surga dan neraka. Lebih dong, panjang bahas surga neraka. Apa kemudian neraka itu meminta kepada masya Allah. Tafadhal. Masya Allah. Oh, ada kamera lagi. Masya Allah. Ya. Penghuni neraka itu meminta sedikit nikmat dari makanan dan minuman. Tapi Allah mengharapkan maka dikasih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, itu ya. Kemarin alhamdulillah masih ingat ya. Semuanya insya Allah masih ingat. Ya, tentang ya kita masih panjang lebar ini dari kemarin ya tentang surga neraka terus diingat ya di dalam surat Al-A'raf ini. Itu goalnya kita akhirat. Kita semua Allah dimudahkan Allah SWT untuk masuk jannah. Amin ya rabbal
alamin. Yang Allah kisahkan, yang Allah ceritakan, yang Allah sebutkan, jelaskan, ya, nanti bahwasanya di akhirat, ya, penghuni neraka, ya, meminta, ya, kepada penghuni surga apa? Sebagian nikmat, ya, air atau makanan, ya, namun tentunya ini diharamkan bagi mereka, ya, haram, ya. Ya, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ya. Nah, ini sudah kita bahas, ya, bahwasanya penghuni neraka, ya, menyeru kepada penghuni surga untuk minta sedikit air atau dari rezeki yang Allah rezekikan kepada mereka. Ya. Namun, ya, penghuni surga tahu, maka mereka menjawab innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya, ya, keduanya, makanan, minuman dan apapun kenikmatan di surga ini haram bagi penduduk neraka. Ya. Maka tidak ada bermanfaat sama sekali, ya, penyesalan di hari kiamat, penyesalan di neraka, bertobat dan sebagainya nggak ada. Ya. Bertobat, beramal ini di dunia ini. Ya. Adapun ketika sudah di akhirat, sudah tidak ada, ya, kesempatan lagi, ya, untuk beramal, untuk bertobat, nggak ada. Ya. Baik. Maka selanjutnya, ya, kita akan melanjutkan, ya, ayat yang ya, intinya kemarin itu, ya, sudah kita bahas, ya, bahwasanya di neraka tidak akan mendapatkan nikmat surga dari siapapun jika secara tersiksa juga, yaitu wallahu alam bagaimana, ya, mereka akan melihat, mengetahui, ya, penghuni surga mendapatkan kenikmatan. Nah, jadi kesengsaraan di atas kesengsaraan, ya, waliyadzubillah. Dan itulah orang-orang kafir. Ya, adapun orang-orang mukmin yang bermaksiat, yang berdosa, ya, maka, ya, seandainya Allah, ya, tidak mengampuni, ya, atau mungkin ada dosa di antara, ya, sesama manusia sehingga harus diselesaikan, harus masuk neraka, waliyadzubillah, ya, maka tidak seperti orang-orang kafir. Ya, orang kafir selamanya. Adapun orang mukmin, ya, setelah impas dengan dosanya maka akan diangkat, ya, dan akhirnya masuk surga. Namun waliyadzubillah, jangan sampai seorang mukmin, seorang muslim berpikiran, oh, berarti nggak apa-apalah, ya, bermaksiat, berdosa, ya, ke neraka sebentar, ya, nanti juga ke surga. Waliyadzubillah, ya, sebagaimana kita tahu, ya, neraka itu penuh dengan siksaan, ya, yang paling ringan, ya, dipakaikan sendal, otaknya mendidih. Nah, ini sekali, ya, berkali-kali kita ulang, ya, ya, jangan sampai, ya, seorang mukmin harus selalu berpikir bagaimana terus bertakwa kepada Allah, senantiasa menjauhi maksiat, menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga jangan sampai, ya, mencicipi neraka. Dan Ustaz berkali-kali sampaikan, ya, dosa, ya, yang tidak mungkin Allah akan ampuni kecuali, ya, harus, ya, diselesaikan di dunia, yaitu dosa sesama manusia. Dan tentunya juga dosa syirik, ya. Dosa syirik, ya, kalau sampai meninggal tidak bertobat, ya, maka tidak akan diampuni. Tapi kalau bertobat, ya, sebelum, ya, meninggal berbuat syirik, ya, sejak muda sampai tua misalnya, ya, menjelang atau akhir-akhir hayatnya dia bertobat, maka insya Allah Allah ampuni, ya. Jadi sebesar-besar dosa, yaitu syirik, kalau bertobat insya Allah Allah ampuni. Tapi kalau dosa sesama manusia, ya, sebagaimana di hadis Muflis, ya, yang sangat panjang, ya, sudah pernah kita jelaskan, antum juga sudah sering, ya, mendengar pembahasan itu, ya, bahwasanya akan diadili di hari kiamat. Maka kalau ada kezaliman, ya, ada perbuatan jahat, perbuatan dosa sama manusia, selesaikan di dunia.
pernah ngejek, ya, menyakiti hati temannya misalkan, apalagi bully, apalagi mukul, ya, cepat-cepat minta maaf. Bila perlu pasang dada, pasang badan, silakan balas saya. Kemarin saya pernah mukul kamu, silakan pukul saya. Selesai. Ah, begitu. Ya. Pernah ngambil barang punya orang, balikin. Punya merusak, ya, jangan diem-diem, ganti. Ya, ganti barangnya atau harganya berapa. Ah, begitu. Ya. Gayung-gayung misalkan, ya, nanti pada pecah, nah, siapa yang mecahin tuh? Ya, ganti. Ada, ya, di akhirat, dihisab. Lagi punya umat, waduh. Ya, tentunya itu sangat, ya, panjang, ya, pembahasannya. Ya, intinya kita banyak sekali membahas tentang surga neraka, ya, tentang dosa. Diampuni itu dosa syirik, ya. Ya, bahkan bisa menghapus semua amalannya. Lain asrakta la yahbatunna amaluka. Ya. Ya, baik. Selanjutnya, ya, di ayat yang ke 54 dan 55 ini, ya, 54, ya, Allah menjelaskan yang intinya, ya, bahwasanya di sini disebutkan nanti akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Dalam penciptaan alam semesta, ya. Dan tentunya Allah yang mengaturnya, semua ada hikmahnya, ya. Nah, maka sudah selayaknya, sepantasnya, ya, itulah, dialah Allah zat yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi, ya. Bukan, ya, dukun, bukan paranormal, apalagi jimat, apalagi, ya, Nyai Roro Kidul, apalagi, ya, Dewi Sri dan sebagainya, ya. Ya, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, ya, semoga Allah beri hidayah, ya, kepada kaum muslimin yang belum mendapatkan hidayah, ya, yang masih melakukan kesirikan-kesirikan, ya. Maka itu yang sangat-sangat tidak pantas. Hanya Allah semata yang pantas. Ya. Allah menciptakan langit, menciptakan alam semesta. Ya. Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur semuanya. Ya. Masa mau ibadahnya sama pohon? Masa nyembahnya patung? Ya. Masa, ya, percayanya sama jimat? Ya. Masa malah punya hajat malah ke dukun, malah ke kuburan? Nah, ya. Ini kan gak masuk akal, ya. Secara fitrah saja gak masuk akal. Begitu. Ya. Ya. Baik. Ya, di ayat 4 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yufsil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Ya, sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan as-samawati wal ard, apa? Langit-langit dan bumi. Fi sittati ayyam, ya, dalam waktu 6 hari. Ya. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bersemayam di atas arsy. Ya. Yuksil lailan nahar yadlubuhu hatitha. Ya. Nutup, ya, malam dengan siang, ya, kepada siang dan mengiringinya dengan cepat, ya, berganti malam siang, siang malam, ya. Wasyamsa wal qamar wa musakhkharatin bi amri. Dan matahari dan rembulan, begitu juga bintang-bintang, semuanya tunduk, ya, dengan, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr. Ya. Ingatlah, hanya
miliknya ciptaan, segala ciptaan dan juga urusan, yaitu pengaturan. Allah yang menciptakan semuanya dan Allah yang mengatur semuanya. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ya, maha berkah Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya. Ya, sudah terbayang ya, ayat ini pembahasannya. Ya, baik. Ya. Selanjutnya ya tafsir Syekh Sa'di ya menjelaskan, yaqulu ta'ala mubayyinan annahu rabbul ma'bud wahdahu la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menjelaskan mubayyinan annahu rabbul ma'bud wahdah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dialah zat ya Rabb, ya, Rabb yang menciptakan, yang mengatur, dan dialah zat yang satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ya, kalau ada temannya ngantuk ya disenggol ya. Masya Allah ya, capek ya. Jangan main terus. Ya, siang tidur ya, jangan full main. Boleh cuci muka, boleh wudu, boleh yang ngantuk ya. Assalamualaikum. Ngantuk. Ya, bismillah ya. Yaqulu ta'ala mubayyinan annahu rabbu al-ma'bud wahdah. Ya. La syarikalah. Ya, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Ya, tidak ada sekutu baginya dalam hal apa? Ya, dalam hal penciptaan, pengaturan, ibadah, termasuk tadi ya, yang paling intinya. Ya. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ya. Syekh Sa'di menjelaskan, "Wa ma fihima ala azamatihima wa si'atihima wa ihkamihima wa idqanihima wa badi'i khalqihima." Ya. Syekh Sa'di menjelaskan ya bahwasanya berkaitan dengan ayat ini, ya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga apa-apa yang ada di antara keduanya. Wa ma fihima, ya. Yang semuanya itu ya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang semuanya itu ciptaan Allah itu ya sangat agung, ya sangat luas, yang semua ya menunjukkan akan kekuatan dan kehebatan, kecanggihan ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitulah hendaknya kita tadabbur ya. Ya. Seorang yang ada apa ini? Ada apa? Ya, perhatikan. Ya, baik. Ya, hendaklah kita tadabbur. Setiap melihat ciptaan Allah, pasti kita akan benar-benar menambah keyakinan kita bahwa Allah itu Maha Kuasa, ya, Maha Kuasa. Ya. Allah menciptakan semuanya bisa. Ya. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melihat apapun ciptaan Allah, mau yang besar maupun yang kecil. Kita melihat langit, oh masya Allah, Allah Akbar ya. Langit yang begitu besar, luas, nggak ada tiang, nggak jatuh. Ya. Burung bisa terbang, masya Allah, nggak jatuh. Kita nggak bisa terbang. Padahal kita lebih pintar, lebih besar, ya kan? Nggak bisa terbang kita. Semut kecil, masya Allah, bisa jalan di tembok, ya nggak jatuh. Kita melihat ya hewan-hewan yang kecil, Allah Akbar, masya Allah, bagaimana Allah menciptakan yang begitu rumitnya. Ya, belum lagi ya kuman dan lain sebagainya. Ya. Belum lagi ya
Teman-teman yang di IPA ya kan, wah pakai mikroskop lihat yang tidak kasat mata. Ah itu betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ah ini. Jadi kita jangan terlalu biasa ya, jarang sekali mentadaburi ciptaan Allah. Sering-sering tadabur. Bahkan pada diri kita saja, masya Allah, kita lihat tangan kita, ya Allah, ya, begitu sempurnanya, ya, ada ruas-ruasnya. Coba kalau nggak ada ruasnya, gimana kita megang? Ya? Ngambil uang nggak bisa. Ya, ada ruas-ruasnya, ada sarafnya di dalamnya, ada kulitnya. Ya. Coba kalau nggak ada kulitnya, nggak ada dagingnya, tulang semua. Ya. Wah, pada takut. Ya, semua ciptaan Allah begitu sempurna, begitu agung. Ya, ini saya pesankan ya kepada antum semua ya, bahwa kita sering-sering tadabbur, sering-sering ketika melihat suatu ya, kita menambah keyakinan, kita mengakui betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ya, sangat banyak sekali ya apa-apa yang ya, menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya ini ya, penciptaan langit-langit dan bumi, dan dikatakan juga oleh tadi, dan di antara yang keduanya ya disebutkan ya fi sittati ayyam, dalam enam hari. Ya, wallahu alam ya, hari di sini ya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, apakah hari ya hari sesuai dengan hitungan di akhirat atau hari di kita ya. Namun ya di sini jelaskan ya tafsir ini bahwasanya ya seperti hari yang dimaksudkan adalah hari di dunia ya, 6 hari. Nah, ada nggak yang muncul pertanyaan? Antum ada yang bertanya atau berpikir, terbesit di pikiran antum ketika disebutkan di sini fi sittati ayyam, Allah menciptakan tadi langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Ada yang terbesit di pikiran antum ketika fi sittati ayyam, terpikirkan apa? Ya, banyak sekali ya. Kok nggak 7? Kok nggak 1 hari saja? Ya, kok nggak langsung 1 jam? Kok nggak langsung kun fayakun, langsung jadi 1 detik bisa Allah? Bisa. 1/1000 detik bisa Allah menciptakan langsung? Bisa. Kun fayakun. Ya, Allah Maha Kuasa. Ya, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Ya, dijelaskan oleh para ulama ya bahwasanya tentunya di sini ada hikmah. Di antaranya ya untuk menegaskan bahwasanya semuanya itu ada waktunya. Ya, sebagaimana ya ulama menjelaskan keterkaitan dengan tadi orang-orang kafir itu ada waktunya. Orang kafir ketika di dunia, wah nyantai dia, ya, berfoya-foya, bebas bermaksiat, bahkan menghina orang-orang mukmin. Kamu ini bodoh, enak ini khomer nih, kamu nggak mau ya. Diajak berzina, kamu ini rugi dan sebagainya. Ya, itu orang-orang kafir. Ya, bahkan banyak diantara kaum para nabi itu menantang nabinya. Ya, kalau kamu benar coba turunkan azab begitu, ya kan? Waliyadzubillah. Ya. Maka di antara hikmahnya adalah ya untuk menjelaskan bahwa sesuatu ada prosesnya. Ya, walaupun Allah sebenarnya ya 1 detik bahkan 1/1000 detik itu berapa itu ya? Kun fayakun, jadi. Sini dijelaskan ya. Ya, di situ juga dijelaskan ya bahwasanya untuk memperlihatkan kepada malaikat diciptakan sebelum Ustaz, untuk memperlihatkan kekuasaan Allah kepada malaikat ya, bahwa malaikat itu melihat penciptaannya bertahap gitu. Ya, kalau kita ibaratnya sekarang ya, melihat ini misalkan ya. Biasa saja mungkin ya kan? Tapi kalau antum melihat proses pembuatannya ya, pengambilan airnya, dikemasnya ya kan, dikasih labelnya, dimasukin dus, dia dikirim.
wah Masya Allah ya, lewat perjalanan yang panjang akhirnya bisa kita nikmati begitu. Ya, beda dengan ketika kita langsung lihat, kayak gitu doang, ya kan? Ya, apalagi melihat, misalkan sepeda motor, melihat mobil, ya, antum diajak ke pabriknya, proses pembuatan motor, ya, dari awal, ya, sasisnya, ya kan, mesinnya, ya, lalu bodinya, interiornya, ya, dan lengkapannya sampainya jadi mobil yang lengkap, akan lebih tercengang. Begitu ya, keren Masya Allah, gitu ya. Beda dengan ketika sudah jadi, bagus ya, gitu aja mungkin. Nah, itu diantara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya ya untuk melihatkan ini bumi ini pertamanya ya hari Ahad dan hari akhirnya itu hari Jumat. Ya. Istawa tabaraka wa ta'ala al-azim. Dan ya, sesuai dengan Subhanahu wa ta'ala, ya, ada atas, lalu ada ya bintang-bintang dan seterusnya, ya, itu semuanya Allah menciptakan itu sesuai dengan hikmah Allah. Kalau nggak ada yang matahari, bulan, ya kan? Nah, matahari nggak protes sama bulan, saya siang aja, kamu yang malam, nggak, semua nurut semua. Lalu setelah Allah yang agung. Ya, nah ini ya di antara kaum muslimin ya sampai hari ini masih ada yang pemahamannya ya ya. Tentunya yang benar adalah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman ya Ahlussunnah, dan akal kita pada apa? Dalil pada ayat. Allah di sini mengatakan istawa, ya, bersemayam. Maka harus apa? Imani. Karena apa? Ada yang mentakwil. Ya. Mentakwil itu apa? Tafsir yang lain. Takwilkan dengan akalnya, ya, istawa ini bukan apa? Bukan semayam, tapi ya istaulah menguasai, berkuasa. Ya. Allah Maha berkuasa, tapi di sini ya bukan itu maknanya. Ya. Ya. Maka suatu ada seorang ulama yang tanya tentang istiwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas ini adalah ya suatu pertanyaan yang tidak layak ya. Jadi pertanyaan yang paling tidak bertanya tentang bagaimana Allah itu tidak boleh. Ya. Walaupun bilang kan ada nanya ya, mata Allah kayak apa sih? Kepalanya kayak apa? Tangannya seperti apa? Itu nggak boleh. Ya. Nggak ada. Ya. Tidak boleh sama sekali seperti itu. Karena ya Allah itu jelas beda dengan makhluknya. Sudah. Ya. Tidak boleh kita bertanya seperti apa. Ya. Karena apa? Tidak ada ya, gunanya juga. Ya. Tidak ada apa?
Tidak ada manfaatnya kita bertanya dan jawabannya itu tidak ada sama sekali ya faedahnya. Ya. Ya, seperti orang ya. Ya, orang ya. Antum tahu duduk? Oh ya, duduk ya. Tahu kursi? Tahu orang? Ya. Ketika kita tahu manusia, ketika kita tahu kursi, ketika kita tahu duduk, ketika ada orang mengatakan fulan duduk di atas kursi, kita langsung tahu persis, ya enggak? Tahu persis. Nah, contohnya sekarang. Ya. Lalu apa lagi? Antum tahu kuda? Ah, ya. Ya, ya. Tahu anak kecil? Tahu. Ya. Tahu tadi. Nah, sekarang katakan, ada anak kecil duduk di kuda. Langsung antum bayangin? Terusnya ya. Ketika kita langsung tahu. Allah maka istawa alal arsy. Apa? Arsy. Kita tahu bersemayam, duduk ibaratnya ya. Tahu ya kan? Udah, itu yang kita tahu. Adapun Allah wallahu alam, kita ya hanya ya semoga mendapat nikmat semuanya bisa melihat Allah di akhirat. Ya. Ya. Ars Allah itu seperti apa? Kita nggak tahu. Ya enggak? Paham ini? Maka tidak mungkin akal kita akan bisa membayangkan seperti ya, orang duduk di kursi, ada anak kecil naik kuda. Sebagainya kita tahu karena pesawat tahu, tempat duduk tahu, orang tahu. Tapi kalau Allah kita nggak tahu. Ars nggak tahu apa lihat. Tapi istawa kita tahu tadi, duduk bersemayam tahu kita. Nah, udah beriman saja. Bagaimana Allah ya duduknya, bagaimana bersemayamnya, bagaimana ars ya segede apa, sebesar apa ya dan seterusnya, bagaimana itu tidak ada ya, tuntutan kita untuk mengetahui, itu nggak ada. Yang kita dituntut adalah beriman. Sama seperti jannah ya, an-nar ya dan seterusnya yang lain sebagainya ya. Alam barzah ya. Sirat ya, Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar ya, dan yang lain sebagainya, kita hanya apa? Mengimani ya. Itulah ya apa namanya power ya, kekuatan seorang mukmin dalam beramal soleh itu letaknya di situ tuh, iman ya. Ya. Mustahil orang akan rajin ibadah, akan khusyuk, akan ikhlas beribadah kepada Allah kalau nggak ada iman. Yang ada malas-malesan, yang ada waliyadzubillah hanya untuk riya, misalkan orang-orang munafik seperti itu. Namun orang yang beriman, dia beriman, oh ada jannah, oh di sana ada nikmat, oh di sana ada bidadari, oh di sana ada ya neraka, oh ada siksa, oh saya nggak mau disiksa, oh, dan seterusnya. Akhirnya oh saya harus rajin ibadah, saya harus sholat terus, saya harus ya mentauhidkan Allah, saya harus rajin menuntut ilmu agar tahu semua ya tentang ilmu syariat dan seterusnya. Akan semangat dia. Tapi kalau nggak ada iman, cuma ikut-ikutan ya. Sholat harus dibentak-bentak misalkan ya. Bangun tidur untuk sholat harus disiram pakai air misalkan ya. Di sini nggak ada ya. Ya, jadi itulah ya kekuatan iman. Ya kembali ya bahwasanya kalau kaitannya dengan akhirat, berkaitan dengan yang gaib, ya udah kita wajib beriman, tidak perlu nanya bagaimana ya. Paham ini? Ya, ya. Baik. Ya selanjutnya. Ya. Ya, saya menjelaskan allazi yas'u samawati wal ard wa ma fihima wa ma bainahuma. Yaitu yang meliputi langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya.
Istawa istiwaan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi wa sultanihi. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, bersemayam. Nah, bagaimana tadi dijelaskan ya? Sesali menjelaskan istiwaan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi wa sultanihi. Ya. Bersemayamnya Allah itu tentu berbeda dengan makhluk. Yang sesuai dengan apa? Keagungannya, kebesarannya, dan kekuasaannya. Ya. Seperti makhluk saja beda-beda ya kan? Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pencipta. Ya, sama-sama makhluk. Kita sama monyet apa sama? Sama-sama punya tangan, tangannya sama? Kakinya sama? Sama-sama punya buntut? Enggak ada. Ya, hanya ya monyet kera yang punya. Begitu. Sama-sama makhluk aja sudah beda-beda. Ya, walillahil masalul a'la, maka Allah zat yang maha agung, yang maha tinggi. Ya, ya, semua sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah SWT, maka semua yang pantas, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh kamu menyamakan dengan makhluk, ya. Makhluk kan duduk bersemayam. Kamu mengatakan Allah bersemayam duduk. Nah, kamu berarti nyamain Allah sama makhluk nih. Katanya nggak boleh. Kamu nih, dosa. Ya, siapa yang menyamakan? Ya, ya. Tidak ada yang menyamakan. Kita katakan Allah bersemayam, tapi sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kekuasaannya. Beda, nggak sama. Cuma memang sama-sama bersemayam, istawa, duduk bersama. Ya. Tapi seperti apa nggak sama. Jadi mengatakan makan Allah dengan enggak. Ya. Justru Allah yang menyamakan, ya, pikirannya itu menyamakan dengan makhluk. Makhluk kan duduk begini-begini, Allah begini-begini. Nah, disamain tuh mereka akalnya. Beda. Mereka sebenarnya yang ya awalnya menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya menafikan. Oh, Allah nggak bersemayam. Menyimpulkan tidak bersemayamnya itu dengan jalan apa? Menyamakan dengan manusia makan, misalnya. Berarti Allah nggak makan. Begitu. Ya. Ya. Allah ya tentunya agung yang maha kuasa, ya, beda dengan makhluk. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah bersemayam, itu Allah bersemayam di atas arsy, menyamakan dengan makhluk. Kan siapa yang nyamain? Gak pernah saya duduk begitu, duduknya gitu. Allah nggak tahu. Gak pernah. Fastawa ala al-arsy wahtawa ala ya, kerjaan mengatur seluruh ya, di alam semesta ini, semua yang ada tutuka pawang, ya, pawang hujan, ada di dewa-dewa nggak, laut, ya, motong kepala kambing atau sapi ditaruh untuk ada. Jadi kaum muslimin semuanya buat para petani menanam, yang Allah lah yang membuat tanamannya, padinya menjadi subur, menjadi panen. Allah ada bisa diambil juga Allah. Padahal rumahnya reot misalnya, bajunya aja kayak kaya, dukunya dulu kaya dulu, ya kan?
Nah, ibadah itu. Nah, itu kadang manusia itu akalnya ya. Nah, ya jadi bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur semuanya, enggak ada satupun yang apa matahari, ya, terbenamnya air laut, namanya ombak, sungai nggak ada hujan, ada petir, waliyadzubillah, nasallallahu ada bencana, itu semua Allah SWT yang mengaturnya, ketetapannya. Ya. Juga ya ketentuan masalah agama Allah. Ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan, ini tinggalkan. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang diharamkan, misalkan rokok nih, kan? Ya jelas, banyak sekali ya. Ya. Apa vitaminnya rokok? Nah, coba ada yang bisa menyebutkan vitamin rokok satu aja? Nggak ada satupun ya. Tapi kalau suruh menyebutkan racunnya, wah banyak sekali. Ya, namun ada begitu ya kan? Dikatakan haram nggak pernah. Ya, ya ini. Ya, jadi semua ketetapan Allah SWT yang baik-baik pasti itu yang diperintahkan, yang halal, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk pasti dilarang, yang diharamkan. Ya. Walihada qala yuksil lail al-muslim an-nahar al-mudi. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yuksil lail, Allah menutupi malam ya yang gelap al-mudlim atas siang yang terang. Ya, ini di antara kekuasaan Allah, di antara apa yang Allah atur, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya bahwasanya Allah ya menutup siang dengan malam, menutup malam dengan siang, memasukkan. Ya. Ya. Malam ini sekarang malam ya kan? Nah, besok dimasukin siang. Akhirnya ya terang. Nah, akhirnya terang. Begitu sore ya, datanglah malam, masukin malam. Akhirnya sedikit-sedikit akhirnya gelap. Itu Allah Subhanahu wa taala yang semua yang mengaturnya. Ya. Ya. Fayadlumu ma'ala wajhil ard wa yaskunu al-adamiyun wa ta'wi al-maluqat ila masakiniha wa yastari'una min at-tami wadh-dhahabi wal iyami alladhi hasala lahum fin nahar. Maka bumi menjadi gelap. Ya, di atas bumi menjadi gelap, manusia beristirahat dan makhluk-makhluk kembali kepada tempat tinggalnya. Ya, mereka beristirahat dari ta'ab, ya, dari kelelahan, dari dhahab wal iyab, pergi dan datang, ya, siangnya, ya. Alladzi hasala lahum fin nahar. Ya, jadi ya, ketika datang gelap, maka sudah manusia sudah kembali ke tempatnya istirahat, yang mana siangnya tadinya lelah, capek, ya. Sekarang mereka pulang dan akhirnya istirahat. Itu ya, di antara yang jelas-jelas pasti semua ada hikmahnya, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya diatur ada siang dan malam. Ya, baik, azan dulu ya. Tutup langsung ya. Selesai biasanya. Ya, baik. Ya, Ustaz ingatnya di Masjid Al-Muslim ya, biasa habis adzan ada lagi. Ya, baik. Berarti cukup sampai ya. Semoga ya bisa kita akan kembali ya depan libur atau enggak ya. Ya. Kayaknya libur kayaknya. Antum kayaknya lagi
ujian kayaknya ya. Ujian atau remet. Intinya Ustaz penekanannya ya, sering-seringlah kita mentadaburi ya ciptaan-ciptaan Allah, lalu kita menambah keyakinan kita akan Allah, semakin semangat kita beribadah kepada Allah. Atas Allah saya Allah yang Maha Kuasa ya, Allah yang menciptakan semuanya, Allah memberikan rezeki, mengatur semuanya. Oh, pantas ya. Iman kita kuat beribadah kepada Allah, semakin kita mentauhidkan Allah. Yang lain, semua yang menciptakan, yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian semoga bermanfaat dan pada semuanya. Kita tutup ya, dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ajmain ya, syukran kepada pahala semuanya, semoga bisa ya memperkuat keimanan dalam menyemangat kita dalam beribadah. Dan juga ada ya Bang Kresna yang rekam, semoga bisa lebih bermanfaat buat kaum muslimin. Ya, jazakallahu. Baik, ya, dan Ustaz mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.